Bukan Barcelona, bukan Real Madrid, tim Liga Spanyol paling kotor. Tim pembunuh Manchester United akan bangkrut pada bulan Agustus. Salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Tidak pakai lama, segera saja kita mulai semua update penting untuk Anda. Dokter tim Liga Prancis bunuh diri. Dr. Bernard Gonzalez baru saja terpapar kondisi buruk yang kini sedang melanda Eropa dan tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dr. Gonzalez adalah dokter tim Stade de Reims di Liga Prancis. Ia tengah mengisolasi diri di rumahnya akibat terpapar kondisi tersebut dan untuk suatu alasan yang kita tidak tahu, ia memutuskan untuk mengambil hidupnya sendiri. Peristiwa ini menyebabkan bukan saja klubnya kaget dan berduka cita, tapi juga membuat seluruh kota di Prancis Utara itu menderita kesedihan. Ia meninggalkan sebuah surat yang menjelaskan perihal keputusannya itu. Stade de Reims duduk di urutan kelima klasemen Liga Prancis. Chelsea incar Mauro Icardi. Chelsea gembira melihat perkembangan terakhir Mauro Icardi di PSG. Gara-gara salah ngomong dari agen dan sekaligus istrinya Wanda Nara soal keinginan kembali ke Liga Italia, PSG memutuskan untuk mengakhiri kontrak pinjaman Mauro Icardi di ibu kota Prancis itu. Penampilannya di PSG sebenarnya sedang bagus-bagusnya saat sebuah komentar dari Wanda Nara membuat marah PSG. Mereka membatalkan rencana memperpanjang kontraknya atau membuatnya permanen. Tapi kembali ke Liga Italia sebenarnya bukan merupakan sebuah pilihan untuk Mauro Icardi karena hubungannya yang buruk dengan supporter klub Inter Milan. Ia kemudian dicopot dari posisinya selaku kapten Nerazzurri sebelum mogok bermain melawan Rapid Wina dalam sebuah laga Liga Eropa. Inter kemudian membalas dengan melarangnya masuk ke lokasi latihan klub. Dengan perkembangan terakhir itu, sudah tidak mungkin bagi Icardi untuk kembali ke kota Milan. Besar kemungkinan ia akan mendarat di Liga Inggris bersama Chelsea yang sejak tahun lalu mengejarnya. Achraf Hakimi maju pesat di luar Spanyol. Real Madrid mungkin menyesal melepas Achraf Hakimi sebagai pemain pinjaman ke Borussia Dortmund 2 tahun silam. Pemain 21 tahun itu tampil secara luar biasa di Dortmund dan menjadi pemain penting klub Bundesliga tersebut. Hal ini terlihat dari harga transfernya yang melejit dari semula hanya 88 miliar rupiah kini menjadi 1 triliun lebih hanya dalam waktu 2 tahun. Achraf Hakimi dikenal karena kemampuannya bermain di banyak posisi berbeda di sayap kiri maupun sayap kanan lapangan, selain teknik individu dan juga lari kencangnya. Saking menonjolnya penampilannya bersama Dortmund, tim raksasa asal Jerman Selatan, Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya. Kisah suksesnya mirip dengan apa yang dialami oleh Dani Carvajal pada tahun 2012-2013 di Bayer Leverkusen, juga dalam sebuah skema pinjaman. Achraf Hakimi sudah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Real Madrid. Ia mengatakan jika Zinedine Zidane memanggilnya pulang, ia tidak akan butuh berpikir 2 kali untuk mengiyakan panggilan tersebut. Ancelotti inginkan Gareth Bale dan James Rodriguez. Mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti yang kini mengasuh Everton menginginkan 2 pemain Los Blancos sekaligus, James Rodriguez dan Gareth Bale. Soal kedekatan hubungan James dengan Ancelotti kita sudah tahu lama, bahkan James hampir saja bergabung ke Napoli saat Ancelotti berada di sana. Tapi hal itu tidak terwujud. Kini bukan hanya James, tapi juga Gareth Bale diinginkan oleh sang pelatih Italia itu. Kepindahan Gareth Bale diragukan, bukan saja karena ongkos transfernya sangat besar, tapi juga gajinya yang luar biasa akan menghambat kepindahannya ke Everton. Kemungkinan besar hanya James Rodriguez yang berhasil ditarik oleh Ancelotti ke Goodison Park. Ivan Rakitic bentar lagi gabung Atletico. Ivan Rakitic dikabarkan kian dekat dengan Atletico Madrid setelah klub ibu kota Spanyol itu terus berusaha mendatangkan bintang Kroasia tersebut di tengah situasi yang kurang menguntungkan saat ini. Fokus yang diurusi oleh Atletico saat ini adalah mengelola kerugian finansial. Namun direksi klub masih melihat ke jendela transfer berikutnya dan Rakitic bisa menjadi pilihan nyata untuk gabung ke Los Rojiblancos musim depan. Atletico memang tengah mencari seorang pemain yang akan lepas kontrak atau mendekati masa akhirnya guna menghindari biaya transfer yang gila-gilaan. Ivan Rakitic dinilai cocok dengan dana yang mereka kantongi karena kontraknya di Barcelona hanya sisa sampai musim panas 2021.
Ivan Rakitic sebenarnya nyaris bergabung dengan Atletico saat ia mengakhiri karirnya di Sevilla yang dibelanya pada 2011 sampai 2014 lalu. Namun pada tahun 2014 itu Rakitic malah gabung ke Barcelona. Tahun ini peluang Atletico kembali terbuka dengan gelandang 32 tahun itu ingin tetap merumput di Liga Spanyol. Manchester City tidak akan merumahkan pegawai. Manchester City memperlihatkan beda kelas mereka dengan klub-klub Liga Inggris lainnya. Setelah Tottenham dan Liverpool merumahkan sebagian pegawai dan minta pemerintah memberlakukan skema cuti sementara, Manchester City mengatakan tidak akan merumahkan para pegawainya. Mereka tetap akan menerima gaji 100% tanpa campur tangan pemerintah Inggris. Langkah merumahkan sebagian pegawai yang ditempuh oleh Liverpool dan Tottenham dikecam karena klub sebenarnya mengantongi keuntungan ratusan miliar selama bertahun-tahun, tapi akan menggunakan uang pajak rakyat Inggris untuk menggaji sebagian karyawan mereka. Skema cuti sementara yang diambil oleh Liverpool dan Tottenham itu menyebabkan klub hanya akan membayar 20% dari gaji pegawainya, sementara 80%-nya akan dibayar oleh pemerintah Inggris. Menggunakan duit siapa? Duit pajak rakyatnya sendiri. Itulah beda kelas antara Manchester City dan klub-klub lain di Liga Inggris. Sebelum kita lanjutkan, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liga Jerman akan dibanjiri pemain muda. Liga Jerman akan menyesuaikan diri dengan banyak liga elit di Eropa setelah menurunkan batas minimal umur pemain profesional. Saat ini batas umur minimal untuk terjun ke sepak bola profesional di Liga Jerman adalah 16 tahun dan 6 bulan. Nanti setelah perubahan aturan ini, mereka yang berusia 16 tahun pas sudah bisa merumput di Bundesliga. Salah satu pemain termuda yang sebelum ini menginjakkan kaki di lapangan pertandingan Liga Jerman adalah Nuri Sahin yang membela Borussia Dortmund pada usia 16 tahun 11 bulan lebih 1 hari. Nuri Sahin kini membela Werder Bremen. Jika aturan baru ini nanti jadi diberlakukan, maka sudah ada satu pemain muda yang mengintip dari balik pintu stadion. Dia adalah Youssoufa Moukoko. Pemain ini membela U17 Dortmund saat usianya masih 12 tahun. Ia kemudian mencetak 35 gol dari 26 penampilan musim ini bersama tim U17 Dortmund dan bisa dipastikan akan masuk skuad utama BVB pada musim yang baru nanti. Lazio ingin bajak kapten AC Milan. Ingin terus meningkatkan kualitas timnya, Lazio kabarnya berambisi untuk membajak kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Lazio adalah salah satu kandidat kuat peraih Scudetto musim ini. Hal ini menyebabkan manajemen dari Lazio semakin ambisius untuk musim yang akan datang. Tim asuhan Simone Inzaghi itu sudah melakukan kontak untuk berusaha mendatangkan Alessio Romagnoli ke Stadio Olimpico. Kapten Rossoneri itu sudah tidak asing dengan ibu kota Italia karena dia pernah bermain untuk rival sekota dari Lazio, yakni AS Roma. Akan tetapi, sang pemain belakang itu dipercaya merupakan seorang supporter setia dari Bianco Celesti pada masa mudanya, dan ia tidak menyembunyikan hal ini. Hal itulah yang menjadi elemen paling penting yang berusaha dimanfaatkan oleh Lazio untuk membujuk Alessio Romagnoli agar bersedia hengkang dari AC Milan musim depan. Bek berusia 25 tahun itu dianggap sebagai partner yang pas bagi pemain belakang berpengalaman Francesco Acerbi. Arsenal incar Jesse Lingard. Jesse Lingard dilaporkan menjadi incaran utama Arsenal pada musim panas nanti. Sebagaimana diketahui, karir sang pemain di Manchester United bisa dibilang sudah tamat. Ia gagal menunjukkan performa terbaiknya di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Kemudian ia juga kalah bersaing dengan pemain lainnya. Sang pemain berusia 27 tahun itu sudah masuk daftar jual Solskjaer. Dan menurut laporan The Athletic, The Gunners sangat tertarik untuk memboyongnya pada musim panas nanti. Ditambah lagi masa kerjanya yang tinggal satu musim lagi membuat mereka berusaha untuk meyakinkan sang pemain untuk bergabung ke Emirates Stadium. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kegagalan Arsenal sejauh ini untuk membujuk Dani Ceballos tinggal di London. Pemain pinjaman Real Madrid itu lebih suka kembali ke mantan klubnya Real Sociedad. Burnley akan bangkrut pada bulan Agustus. Masih ingat nggak tanggal 22 Januari saat Manchester United dikalahkan Burnley dengan skor 2-0 di Old Trafford?
Kini klub yang menduduki urutan 10 klasemen Liga Inggris itu mengaku diambang kebangkrutan jika kompetisi tidak dilanjutkan dengan segera. Burnley akan kehabisan uang untuk operasional dan gaji pemain pada bulan Agustus 2020. Pemasukan klub-klub di Liga Inggris sangat bergantung pada 3 hal. 1. Tiket pertandingan kandang. 2. Uang hak siar televisi yang diterima dari operator TV pemegang hak siar, Sky Sport dan BT Sport. Serta ketiga, penjualan merchandise di hari pertandingan. Tidak ada pertandingan berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Bos tertinggi dari Burnley, Mike Garlick, mengaku bahwa klubnya akan kehabisan uang pada bulan Agustus nanti jika situasi buruk yang membayangi Inggris dan Eropa saat ini akan berlanjut. Sampai dengan awal April ini tidak ada tanda-tanda kondisi ini mereda. Tenggat waktu 30 April yang tadinya ditetapkan oleh otoritas Liga Inggris sebagai batas waktu untuk melanjutkan kompetisi, saat ini sudah diubah menjadi tidak terbatas. Apakah akan dimulai akhir April? Sepertinya tidak bisa. Mungkin pertengahan Mei atau akhir Mei. Semoga saja bisa terlaksana karena seluruh dunia juga menginginkan bola bergulir kembali. Mike Garlick mengatakan bahwa jika Liga Inggris tidak bisa diselesaikan secara sepantasnya, dan jika tidak ada kejelasan kapan musim depan akan dimulai, maka The Clarets sebagai klub akan kehabisan uang pada bulan Agustus. Itu adalah fakta, kata Mike Garlick, sembari menambahkan secara tersirat bahwa klub-klub Liga Inggris lain berada pada kondisi yang sama. Tim Liga Spanyol paling kotor. Getafe, tim yang lolos ke 16 besar Liga Eropa musim 2019-2020 dan belum sempat berhadapan dengan Inter Milan, adalah tim paling kotor di Liga Spanyol musim ini. Sesuatu yang sudah terlihat dalam taktik permainan mereka saat menyingkirkan semifinalis Liga Champions musim lalu, Ajax Amsterdam. Saat menghadapi Ajax Amsterdam pada babak 32 besar Liga Eropa, Getafe memainkan taktik anti sepak bola guna mencegah raksasa Belanda itu membobol gawang mereka. Jadi apa yang mereka lakukan secara praktis adalah menghentikan para pemain lawan mendribble bola atau mengumpan bola. Segala cara halal dilakukan oleh Getafe guna mematikan taktik lawan. Kena kartu kuning juga tidak apa-apa dan mereka berhasil melakukannya. Menang 2-0 di Spanyol dan kalah 1-2 di Belanda, tapi tetap lolos ke 16 besar Liga Eropa dengan agregat 3-2. Tidak mengherankan jika Getafe kemudian menduduki ranking pertama tim paling kotor di Liga Spanyol musim ini dengan 92 kartu kuning. Untung saja kompetisi sudah di-stop pada awal Maret kemarin. Jika tidak, maka kemungkinan besar angkanya akan jauh lebih tinggi lagi. Sementara Getafe meraih 92 kartu kuning, Barca 62, Real Madrid hanya 53. Kedua dari bawah setelah Real Sociedad. Demikian juga gelar klub dengan rekor kartu kuning terbanyak sepanjang sejarah kompetisi bukan dipegang oleh Los Merengues, melainkan klub berlambang Batman, Valencia, dengan 3.720 kartu kuning. Real Madrid 3.153 kartu kuning sepanjang sejarah, sedikit lebih buruk daripada Barcelona yang menerima 3.074 kartu kuning. Sementara itu untuk perorangan ada 4 pemain paling banyak menerima kartu kuning musim ini 11 kali, dengan Gerard Piqué dari Barca salah satunya. 3 pemain lain yang sudah 11 kali dikibasi peringatan oleh wasit adalah Jonathan Silva dari Leganes, Roberto Soldado dari Granada, dan Damian Suarez dari Getafe. Sekian dari gilabola.com, silakan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk melihat video-video kami berikutnya.